Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita hari ini di tanggal 17 Agustus dengan judul Melarikan Diri. Penjelasannya, berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyakit paling umum di dunia memengaruhi lebih dari 300 juta orang setiap tahun, tidak selalu memiliki gejala yang jelas terlihat. Depresi adalah penyebab utama kecacatan di seluruh dunia dan merupakan kontributor utama beban penyakit global. Sayangnya seringkali depresi tidak dibicarakan dalam agama Kristen karena itu dapat dilihat sebagai tanda kurangnya iman. Lagi pula, bukankah orang Kristen seharusnya selalu dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan dan sejenisnya? Jadi, bukankah depresi adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan? Sebagian besar orang tahu bahwa ini tidak benar. Bahkan orang-orang Kristen yang setia kadang-kadang dapat bergumul dengan depresi, terutama setelah peristiwa traumatis. Dan itu bukanlah tanda kurangnya iman atau kepercayaan kepada Allah. Sekali lagi, orang dapat membaca Mazmur dan melihat rasa sakit, penderitaan, dan kesedihan yang mendalam yang diderita umat Allah yang setia. Terkadang depresi perlahan dan diam-diam menguasai kita, dan kita menyadarinya ketika itu memperkuat cengkramannya. Kadang-kadang itu menyerang dengan cepat setelah peristiwa emosional atau fisik yang menguras tenaga. Sebagai contoh, Elia, nabi Allah yang setia, benar-benar kehabisan tenaga secara emosional dan fisik setelah peristiwa Gunung Karmel. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, Elia baru saja melihat mujizat api dari Allah turun dari surga. Sebagai jawaban atas doanya, dia telah melihat hujan turun dan mengakhiri kekeringan selama 3 tahun. Mengapa Elia bereaksi dengan melarikan diri terhadap ancaman Isabel dengan berlari? Bacalah 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ke-5. Ayat-ayat ini menceritakan bahwa Ahab menceritakan peristiwa pembunuhan Nabi Baal kepada istrinya Ratu Isabel, dan Ratu Isabel mengirimkan suruhan kepada Elia yang menyebutkan bahwa Ratu Isabel ingin mengambil nyawa Elia. Ia pun pergi berlari begitu jauh dan meninggalkan bujangnya hingga ia tiba di bawah pohon arar. Dan yang menarik di ayat 5 disebutkan, Tuhan mengirimkan malaikat karena Tuhan memperhatikan kebutuhan Elia saat itu karena berlari cukup jauh melarikan diri dengan menyuruhnya bangun untuk makan. Luar biasa perhatian Tuhan bagi kita. Karena depresi juga dapat kita alami. Bahkan saya pun telah mengalaminya. Dan mungkin ke depan akan terus saya alami. Karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit selalu biru. Bahwa kita akan bebas dari rasa duka cita, penderitaan, bahkan depresi. Tapi Tuhan berjanji bahwa Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Elia memiliki waktu 24 jam yang sangat melelahkan. Pengalaman ini ditambah dengan kesadaran akan hal-hal yang buruk dan ancaman kematian berfungsi sebagai pemicu depresi bagi Elia. Juga Elia ada di sana ketika para nabi Baal sekitar 850 dibantai. Bahkan mungkin beberapa dari mereka dengan tangannya sendiri. Dijelaskan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Peristiwa semacam ini bahkan untuk alasan yang benar dapat dengan mudah menyebabkan stres traumatis pada mereka yang menonton atau lebih buruk lagi yang terlibat. Maka Elia mulai berlari, berusaha melarikan diri. Terkadang kita berlari ke lemari es dan mencoba membuat diri kita sendiri gembira kembali. Terkadang kita mencoba untuk menenangkan kelelahan emosional kita. Terkadang kita mencari hubungan, pekerjaan, atau lokasi baru dalam pencarian kita untuk melarikan diri. Dan kadang-kadang kita mengubur diri kita dalam lebih banyak pekerjaan, lebih banyak tenggat waktu dan janji temu,
sementara kita berusaha lebih keras untuk melarikan diri dari sesuatu yang tak bernama, yang menguras kegembiraan dan istirahat kita. Dan tentu saja, banyak orang menggunakan obat atau sejenisnya, semuanya dalam upaya untuk meredakan rasa sakit. Pada akhirnya, hal-hal ini hanya menutupi gejala. Mereka tidak menyelesaikan masalah, dan seringkali mereka dapat memperburuknya. Ya, betul sekali. Kalau kita melarikan diri dari suatu masalah, itu tidak akan menyelesaikan rasa depresi kita. Kalau kita melihat mengapa Elia ini depresi, kita lihat ceritanya di 1 Raja-Raja 18, di ayat yang ke-16 sampai 19. Ketika Ahab bertemu dengan Elia, Ahab berkata, "Engkaukah yang mencelakakan Israel?" Lalu jawab Elia, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Lalu ketika dilanjutkan, Elia ke Gunung Karmel, bertemu dengan rakyat bangsa Israel serta para nabi Baal. Elia pun sedih. Lalu ia berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia." Dan Elia telah membuktikan bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah yang sesungguhnya. Lalu setelah itu, maka dibantailah nabi-nabi Baal yang banyak jumlahnya, 850 yang dituliskan Alkitab. Tapi ketika Elia melihat peristiwa itu, apa yang terjadi pada Ahab? Karena Ahab ada di sana untuk menyaksikan. Hal itu tidak membuat Ahab kembali kepada Tuhan. Malah, yang Ahab ceritakan kepada istrinya Ratu Isabel adalah lebih menekankan bagaimana Elia membantai para nabi Baalnya. Maka timbullah kemarahan hati Isabel. Elia sungguh sedih. Harusnya Ahab sebagai saksi mata melihat hujan itu turun, harusnya ia melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu besar, begitu berkuasa. Tapi nyatanya tidak. Depresi yang dialami Elia juga dialami oleh kita semua. Seringkali kita sudah bekerja maksimal. Kita tuangkan waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, bahkan materi kita untuk sesuatu. Tapi, apakah orang lain memperhatikan itu? Tidak. Malah orang lain seringkali justru lebih menjatuhkan kita, gantinya mendukung dan menghargai. Sebagaimana Elia, ia depresi, kita pun turut depresi. Tapi di akhir cerita, Elia datang kepada Allah di dalam doa, dan ia pun mengalami pemulihan. Dari situ kita ketahui bahwa doa adalah sarana penyembuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita untuk kehidupan kita ke depan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang kekal, terima kasih banyak. Kami kembali menyadari peristiwa yang dialami oleh Elia, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah di atas segala Allah. Bantulah kami Tuhan untuk terus terpaut kepada Tuhan. Sehingga dalam setiap pencobaan ketika kami mengalami depresi yang begitu berat, kami juga akan datang di dalam doa. Dan kami menyadari ketika kami berdoa, itu artinya kami mengakui kelemahan kami dan kami mengakui otoritas Tuhan atas dunia ini. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan pelajaran sekolah sahabat kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.